Shalom, terpujilah nama Tuhan, kita berjumpa kembali. Jangan lupa, kalaupun ada rangkuman pelajaran sekolah sahabat ini, bukanlah membuat saudara dan saya jadi tidak belajar sendiri. Pelajari sekolah sahabat dari hari ke hari dan sampaikan itu kepada orang lain, sehingga itu boleh kita hidupkan dalam kehidupan kita per hari. Pimpinan kita sudah buat program pelajaran sekolah sahabat, ada hari Minggu, ada hari Senin, dan hari-hari lainnya. Kalau ini kita pelajari sendiri, kemudian kita diskusikan dengan teman-teman, maka lihatlah, di hari Sabat orang akan rajin datang ke gereja. Kenapa? Karena dia sudah tahu pelajaran sekolah sahabat dan dia sudah hidupkan, dan dia pengen untuk banyak bersaksi di jam kelas sekolah sahabat. Jadi kalau mau agar UKSS Anda dipenuhi banyak orang, kuncinya adalah baca pelajaran sekolah sahabat setiap hari dan sampaikan itu kepada teman UKSS Anda setiap hari juga, dan diskusikan dan rangkumkan di hari Sabat. Tuhan memberkati. Salam sejahtera kepada Anda sekalian di mana saja Anda berada saat ini. Senang sekali kita boleh berjumpa di dalam acara ringkasan pelajaran sekolah Sabat, di mana sepanjang kuartal ini kita belajar tentang Injil dalam kitab Galatia. Pada episode kali ini, judul yang akan kita bahas adalah prioritas janji. Pelajaran yang ke-6 berbicara tentang prioritas janji. Dan episode kali ini seperti episode yang terdahulu, bersama dengan kita hamba Tuhan Pendeta David Panjaitan akan menuntun di dalam diskusi kita. Shalom Pendeta Panjaitan. Shalom Saudara Bruce dan pemirsa dimanapun Anda berada. Baik saudaraku sekalian, berbicara tentang janji. Tentu kita semua pernah membuat suatu janji. Kita juga mungkin sering menepati janji atau lalai menepati sebuah janji. Janji adalah suatu hal yang dinanti-nantikan, dan kita akan belajar suatu janji yang dilakukan oleh Allah kepada umatnya, ya. Dan kita awali dengan ayat hafalan. Dalam pelajaran kita, ayat hafalannya terdapat dalam Galatia 3 ayat 18. Mari kita baca bersama-sama. Sebab jikalau apa yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal dari janji, tetapi justru oleh janjilah Allah telah menganugerahkan kasih karunia kepada Abraham. Jadi Pendeta Panjaitan, janji, ya, bagaimana maksud daripada ayat ini bahwa ia tidak berasal dari janji. Apakah ini ada kaitan tentang hukum Taurat dengan janji? Janji yang mana? Janji yang diberikan kepada Abraham? Atau mungkin bisa dijelaskan? Baik, terima kasih Saudara Bruce dan pemirsa di rumah. Untuk beberapa sabat ke depan, kita akan banyak berbicara tentang hukum dan janji. Khusus di pelajaran sabat ke-6 ini, tentu kita akan mulai dari awal dulu, yaitu prioritas janji. Artinya yang diutamakan itu adalah apa? Adalah janji. Sama seperti di pelajaran sekolah sahabat, kalau kita berikan pertanyaan, berapa sering kita berjanji dan berapa sering dari janji-janji kita ini kita bisa penuhi? Itu yang perlu menjadi pertanyaan besar di dalam kehidupan kita. Tetapi ada satu ayat di dalam Yesaya 46 ayat 11 di pelajaran sekolah sahabat kita yang menunjukkan, menguatkan kita bahwa Allah yang berjanji itu pasti akan menepatinya. Baik, kita baca di dalam Yesaya 46 ayat 11. Dikatakan demikian. Kita beruntung, sebab janji Allah memiliki aturan yang sangat berbeda. Firman Allah pasti dan tidak dapat berubah. Ini ayatnya. Aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Itulah janji Tuhan itu. Dia janjikan, lalu dia katakan, dan dia rencanakan, dan dia pasti akan apa? Melaksanakan. Itu adalah
pegangan kita, pegangan Rasul Paulus dan pegangan Abraham terhadap janji-janji yang Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, dan itu juga tentunya akan menjadi pegangan bagi kita pada saat kita mendengar janji-janji di dalam kehidupan kerohanian kita. Itu saudara Bus dan pemirsa di rumah, kenapa kita bicarakan saat ini tentang janji. Seperti awal tadi, berapa banyak kita mengatakan janji, berapa banyak kita mengeluarkan janji dan berapa banyak yang kita genapi. Tetapi Allah yang kita punya, Dia berjanji, lalu Dia genapi apa yang Dia janjikan. Nanti kita akan bicara lebih jauh antara hukum dan janji yang Rasul Paulus maksudkan. Jadi di dalam ayat hafalan ini juga pendeta disebutkan Allah telah menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada Abraham. Tentu di situ juga termasuk Allah memberikan janjinya kepada Abraham. Kira-kira apa janji Allah kepada Abraham ini? Baik, terima kasih saudara Bruce dan pemirsa di rumah. Janji Allah kepada Abraham adalah engkau akan menjadi umat pilihanku. Ya, engkau akan menjadi umat pilihanku. Itu adalah janji Allah kepada Abraham. Dengan cara apa? Dengan cara akan datangnya seorang juru selamat untuk menebus segala dosa-dosa kita. Itu adalah janji Allah kepada Abraham dan juga kepada kita sekarang. Dan memang apa yang Allah janjikan ini digenapi oleh Allah. Buktinya Abraham memang secara proses dia tidak yakin bahwa janji itu akan dipenuhi. Kenapa saya katakan demikian? Oleh karena pada waktu Allah berjanji kepada Abraham dan istrinya Sarah, mereka akan mendapatkan seorang anak laki-laki. Mereka tidak percaya, itu sebuah proses, hal yang biasa. Tapi kenyataannya akhirnya adalah bahwa Allah genapi janji itu, di mana lahir anak laki-laki bagi keluarga Abraham. Lalu anak Abraham ini diberkati oleh Allah dengan mempunyai beberapa anak, dan lama-kelamaan bahwa anak ini menjadi bangsa yang besar, yang mana bangsa ini dipilih oleh Allah. Ya, dipilih oleh Allah untuk menjadi juru kabarnya. Dengan cara apa? Dengan cara Allah menjanjikan itu terlebih dahulu kepada mereka, lalu Allah tepati apa yang dijanjikan oleh Allah. Lalu di sisi yang lain Allah juga berjanji kepada Abraham dan juga kepada kita akan menjadi miliknya, akan menjadi anak kesayangannya dengan kehadiran seorang juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Memang pada waktu zaman Abraham, zaman Musa, Yesus Kristus itu diwujudkan dalam korban yang mana mereka selalu lakukan, yang mana arti korban itu adalah pengorbanan daripada Yesus Kristus. Terima kasih pendeta. Nah, di dalam pelajaran ini kita membaca dari Galatia pasal 3 ya. Dan di dalam Galatia pasal 3 ayat 15 dan seterusnya itu berbicara tentang hukum Taurat atau janji. Nah, ada hal yang menarik di sini di dalam ayatnya yang ke-17 Galatia pasal 3. Paulus katakan, maksudku ialah janji yang sebelumnya telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat. Hukum Taurat yang mana? Yang baru terbit 430 tahun kemudian, sehingga janji itu hilang kekuatannya. Dan kita tahu di sini bahwa hukum Taurat itu kan terdiri dari hukum moral dan hukum upacara yang diberikan oleh Allah di Gunung Sinai. Apa sebetulnya latar belakang sehingga jemaat ya Galatia umat Tuhan pada saat itu merasa bahwa hukum Taurat itu membatalkan janji yang tadi sudah pendeta jelaskan. Baik. Apa latar belakangnya? Baik, terima kasih. Ini hal yang perlu kita mengerti secara hati-hati. Mengapa saya katakan demikian? Kadang kita banyak dipengaruhi oleh apa yang ada di sekitar kita. Ini hal-hal yang perlu kita cermati. Kenapa saya demikian? Banyak anggota kita, orang-orang muda kita yang mengerti tentang ajaran gereja kita, tetapi terlebih dahulu sesuatu yang sudah ada dalam pikirannya. Betul. Yang seharusnya adalah kita kosongkan dulu pikiran kita, baru kita masukkan
ajaran apa yang dikatakan dari firman Tuhan, khususnya dalam pelajaran kita hari ini. Baik, kalau kita bicara masalah hukum Taurat tadi, Paulus tegas katakan bahwa hukum Taurat itu paling tidak ada dua bagian, yaitu hukum moral dan hukum upacara. Hukum moral dan hukum upacara. Hukum moral itu sebetulnya Allah sudah berikan sebelum di Sinai. Mengapa? Karena hukum moral itu adalah karakter Allah. Nah, karakter Allah ini sudah ditanamkan Allah kepada manusia pada waktu Dia menciptakan Adam dan Hawa. Itu sudah ada, tetapi perjalanan kehidupan itulah yang terjadi. Ya, Adam dan Hawa lebih mengikuti apa yang dikatakan oleh setan yang masuk melalui ular itu, sehingga karakter Allah itu jadi samar-samar kabur. Nah, masuk kepada perjalanan bangsa Israel. Ingat kembali, yang mau saya ingatkan kepada kita semua adalah bahwa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir bukan karena hukum moral itu, tetapi mereka keluar dari tanah Mesir oleh karena pengorbanan anak domba yang kita kenal istilahnya adalah Paskah. Siapa Paskah itu? Yaitu Yesus Kristus sendiri. Itu poin yang mau saya tekankan yang pertama. Lalu setelah itu Allah munculkan kembali hukum moral, yaitu di mana yang di Gunung Sinai itu, dan itu menjadi panduan di dalam kehidupan orang-orang Israel pada waktu itu dan kita sekarang. Nah, setelah itu Allah kembali katakan kepada Musa, buatlah hukum Taurat yang lain, yaitu apa? Hukum tata cara upacara, yang mana ini melambangkan kematian Yesus di atas apa? Kayu salib. Jadi hukum upacara inilah yang maksud daripada Rasul Paulus itu, kalau bisa dibilang itu dibatalkan oleh karena Yesus sudah mati. Dibatalkan dalam arti bukan berarti tidak berlaku, tetapi digenapi. Saya ambil satu contoh. Saudara Bruce atau saya berjanji, oke, sekali waktu saya akan datang ke jemaat saudara. Jadi kedatangan saya ke sana bukan berarti membatalkan janji saya itu, justru menggenapi janji itu. Itu dari satu sisi, yaitu hukum upacara. Jadi kembali kepada ayat yang ke-17 tadi dari buku Galatia pasal 3 ayat yang ke-17. Mungkin saudara Bruce bisa bantu untuk membacanya. Galatia 3 ayat yang ke-17. Maksudku ialah janji yang sebelumnya telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian, sehingga janji itu hilang kekuatannya. Nah, itu dia. Artinya apa yang sudah Allah janjikan bukan berarti batal oleh karena hukum-hukum ini yang datang. Justru itu yang menguatkan janji Allah itu. Wah, benar, apa yang Allah janjikan itu rupanya memang benar apa? Benar terjadi. Luar biasa. Baik, di dalam pelajaran sekolah sahabat kita lihat ada suatu drama tentang bagaimana Allah memperkenalkan hukumnya, ya. Kita ingat bangsa Israel sedang berkemah di kaki Gunung Sinai dan trompet berbunyi, terjadi suatu kilat sambar menyambar, gemuruh dan gegap gempita. Begitu trompet berhenti berbunyi, terjadi suatu keheningan. Kemudian hukum itu diberikan kepada bangsa Israel. Nah, kira-kira apa pelajaran yang kita bisa dapatkan dari cara Allah memberikan hukum ini? Karena ini kan nanti berkaitan dengan iman, dengan iman itu. Jadi apa kira-kira pelajaran yang kita dapatkan dari cara Allah menyampaikan? Kita tahu bahwa ketika janji diberikan oleh Allah tidak dalam suasana begitu, ya. Tapi ketika hukum itu diberikan, wah, sangat berbeda suasana. Baik, terima kasih. Mengapa Allah berikan janji itu atau hukum itu dalam suasana yang berbeda? Tentu itu banyak dipengaruhi oleh latar belakangnya, latar belakang situasi waktu itu. Kenapa kita melakukan sesuatu sebelum menyampaikan apa yang kita maksud? Contohnya,
Kalau kita saudara-saudara sekalian, tolong perhatiannya kepada kita. Artinya apa? Allah ingin bahwa apa yang Dia sampaikan itu menjadi pusat perhatian bagi umat-umat Israel pada waktu itu. Tetapi itu tidak membuat bahwa aturan itu lebih penting dari apa? Dari janjinya yang sudah Dia katakan di waktu-waktu yang sebelumnya. Mengapa? Salah satu hal yang terpenting adalah bahwa Allah ingin bangsa Israel memberikan perhatian khusus kepada apa yang ingin Allah sampaikan. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua yang mau saya sampaikan adalah Allah kita adalah Allah yang baik. Allah kita adalah Allah yang punya peraturan, Allah yang teratur. Kenapa saya katakan demikian? Sebelum Allah menyampaikan sesuatu, Allah berikan dulu aba-aba. Allah berikan dulu peringatan, diberitahukan dulu sebelum segala sesuatu itu apa? Terjadi. Tetapi yang menjadi persoalan adalah kita tidak terlalu memperhatikan pemberitaan-pemberitaan itu sebelum hal yang besar itu akan apa? Akan terjadi. Itu saya punya tanggapan dengan pertanyaan tadi. Baik, terima kasih pendeta. Nah, kita tahu dari semua upacara-upacara dan hukum yang Tuhan berikan, sebetulnya semua itu dalam pelajaran pekan yang lalu kita tahu dasarnya adalah kasih karunia, ya. Tidak ada maksud Allah bahwa manusia itu menurut secara di dalam hubungan dengan Allah mereka menjadi legalis. Tetapi yang terjadi malah dengan berjalannya waktu, sejarah bangsa Israel membuktikan bahwa mereka kemudian menjadi suatu bangsa yang sangat legalis, yang sangat menekankan akan penurutan hukum. Ya. Nah, apakah peristiwa keadaan yang seperti itu bisa terulang di tengah gereja kita sekarang? Baik, terima kasih. Saya boleh jawab, itu bisa terulang. Dan maaf kalau saya terlalu jauh untuk katakan ini, dan itu sudah terjadi. Mengapa saya katakan demikian? Kalau kita lihat setiap diskusi pelajaran sekolah Sabat di kelompok-kelompok diskusi, selalu ada perdebatan yang secara garis besar terjadi dua kelompok. Kelompok yang ekstrim saya katakan. Satu mengatakan hukum saja, satu mengatakan ya justification saja, ya sudah, hanya pembenaran saya. Tapi yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus di sini adalah dua-dua itu sangat penting. Dua-dua itu sangat penting. Dan saudara Bruce dan pemirsa di rumah, saya ingin tambahkan sedikit. Coba kita diskusikan pelajaran Galatia ini dalam atmosfer bahwa justification by faith, kita dibenarkan oleh iman. Jangan kita masuk langsung ke ranah bahwa kita sanctification atau disucikan. Kita harus bisa memilah-milah ini. Yang mau saya tegaskan adalah seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, bahwa kita dibenarkan hanya oleh iman saja. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain, seperti pelajaran beberapa waktu yang lalu. Tetapi, ini yang mau saya tambahkan, apa bukti bahwa kita sudah dibenarkan? Nah, ini yang sedang menjadi persoalan. Kita mengikuti apa yang Allah inginkan, dalam arti tabiat Allah. Apa itu tabiat Allah? Ya hukum moral tadi itu. Sehingga tidak heran Rasul Paulus katakan, yang hidup di dalam aku bukan aku lagi, tetapi siapa? Yesus Kristus. Tidak heran Rasul Paulus juga katakan bahwa aku sudah disalibkan bersama siapa? Yesus Kristus. Tidak heran kalau Rasul Paulus katakan demikian. Karena apa? Memang kehidupan Kristus itulah yang hidup di dalam kehidupan siapa? Rasul Paulus. Dan itu keluar dengan apa? Dengan sendiri. Saya bisa ambil contoh saudara Bruce. Beberapa episode yang lalu saya pernah katakan bahwa saya di Unai tidak terlalu beruntung untuk urusan teman wanita. Ya, tidak terlalu beruntung. Tetapi karena saya agak sedikit malu juga karena kurang beruntung dengan situasi itu, saya bawa sendok kemana-mana dua. Tapi bukan berarti itu membuat saya mempunyai teman wanita, bukan itu persoalannya. Tetapi karena seseorang itu sudah punya teman, apakah itu teman wanita atau teman pria dengan wanita, dia akan bawa apa? Bawa sendok double, dia akan bawa payung, kehidupannya pun akan berubah. Yang tadinya whisper tidak pakai jas, tiba-tiba pakai jas. Jadi kembali yang saya tekankan adalah bahwa kita membicarakan
pelajaran Galatia ini satu sisi adalah dalam atmosfer justification by faith, lalu akan berlanjut kepada sanctification, artinya kita disucikan oleh apa? Oleh iman kita itu juga. Terima kasih pendeta. Kita sangat senang karena melalui pelajaran ini kita mendapat kesempatan untuk mengevaluasi diri kita. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan berkaitan dengan penurutan hukum, berkaitan dengan iman. Nah, secara praktis saja nih pendeta. Kebetulan mungkin banyak pemirsa yang sedang menonton acara ini adalah orang-orang muda. Iya. Bagaimana kira-kira orang-orang muda ini bisa mengaplikasikan ya dari janji dan iman dan hukum itu di dalam praktek-praktek yang praktis saja di dalam kehidupan orang muda. Baik, terima kasih. Untuk dunia orang muda ini agak sedikit unik. Kenapa? Biasanya dunia orang muda ini tidak terlalu suka dengan aturan-aturan main. Betul. Biasa itu biasa ciri khas dunia orang muda. Tetapi yang mau saya katakan kepada teman-teman orang muda adalah janji Tuhan adalah bahwa kita diselamatkan oleh iman. Titik, itu saja. Nah, sebelum saya lanjutkan saya punya keterangan tadi, saya ingin membawa pemikiran kita, orang-orang muda dan siapa saja yang menyaksikan acara ini, seandainya kita mempunyai hutang yang tidak sanggup kita bayar, lalu ada orang yang kita tidak kenal, kita tidak meminta, ya kan, mungkin bahkan kita sakiti hatinya, lalu mau membayar hutang kita itu, yang kita tidak sanggup bayar itu. Nah, pertanyaannya adalah, apa yang kita buat? Kan itu apa yang kita buat untuk mengucapkan rasa terima kasih kita, rasa bersyukur kita, membuktikan bagaimana bahwa kita sudah tidak berhutang lagi. Dengan cara apa? Tentu kita tanya, Pak, apa yang mau saya buat? Atau Bu, apa yang mau saya buat supaya Ibu senang, atau ibu meyakini atau orang lihat bahwa saya hutangnya sudah diampuni. Tentu ibu itu akan katakan, ya sudah, kamu ikuti aja apa yang mau. Tapi poinnya adalah, saya berkata itu kepada ibu atau bapak yang melunasi hutang saya, bukan supaya hutang saya dilunasi. Bukan itu masalahnya adalah karena hutang saya sudah dilunasi, makanya saya bertanya, apa yang harus saya lakukan? Nah, juga kepada dunia orang muda, itu pesan saya. Janji Tuhan kepada kita adalah bahwa Tuhan mengampuni dosa kita, kita diselamatkan oleh karena kesetiaan Kristus. Nah, pertanyaan saya adalah, apa yang akan kita buat sebagai ucapan terima kasih kita kepada seseorang yang sudah menghapuskan dosa kita? Nah, di dunia orang muda yang menjadi persoalan adalah kita lupa membaca manual book kita. Saya pernah baca, saudara Bruce dan pemirsa di rumah, satu artikel di satu media mengatakan demikian. Salah satu kelemahan orang Indonesia terhadap elektronik adalah tidak mau baca buku manualnya. Jadi beli gadget yang baru, elektronik yang baru, buka boxnya, buku manualnya apa? Disimpan, lalu kita pegang-pegang ini, salah tekan, touchnya nggak berfungsi dengan baik, lalu kita katakan apa? Ininya salah. Gadgetnya yang salah. Ternyata apa? Kita tidak baca buku manualnya. Sama seperti kehidupan kita orang Kristen, khususnya orang muda. Kita lupa baca buku manual. Ini adalah buku manual kita. Buku manual kita untuk mengetahui karakter Allah yang sebenarnya bagaimana. Jadi teman-temanku orang muda, kembali saya ulangi ini, bahwa janji Tuhan kepada Abraham, kepada Musa, kepada kita, bahwa kita diselamatkan hanya oleh iman, tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Nah, untuk bertanya lebih jauh apa yang harus kita buat, bagaimana rasa bersyukur kita terhadap sesuatu yang tidak bisa kita lakukan, karena kita tidak bisa selamatkan diri sendiri. Ya, itu poin yang praktikalnya yang mau saya sampaikan, walaupun keterangannya agak sedikit panjang. Terima kasih Pendeta Panjaitan. Saya pernah mendengarkan seorang teolog Advent yang bernama Desmond Doss. Dia katakan setelah mempelajari iman dan hukum Taurat kasih karunia, dia simpulkan bahwa saya baru sadari bahwa Allah jauh lebih baik daripada yang saya bayangkan. Dan saya jauh lebih berdosa
dari yang saya pikirkan. Iya, benar. Bagaimana menurut pendeta? Benar sekali. Kenapa? Karena kadang kita mengukur orang lain, mengukur Allah dengan pikiran kita yang terbatas. Betul. Kan itu dengan pikiran kita yang terbatas. Itu tentang Allah. Lalu yang berikutnya, kadang kita mengukur diri kita melebihi kenyataan yang terjadi. Kan itu selalu jadi persoalan. Kalau kita mengukur orang berdasarkan pikiran kita yang terbatas. Tapi kalau kita mengukur diri kita, melanggar apa-apa yang sebetulnya terbatas. Dan itulah fungsinya iman dan hukum itu. Setelah kita meyakini bahwa Allah itu atau Yesus Kristus mati untuk kita, lalu kita kata, siapa saya ini? Siapa saya ini? Luar biasa Tuhan itu. Lalu setelah kita ikuti karakter Allah itu, rupanya saya tidak seperti apa yang saya bayangkan selama ini. Saya pikir saya sudah baik, rupanya belum. Itulah fungsi daripada apa? Fungsi daripada iman dan hukum, baik itu hukum upacara dan juga apa? Hukum Torah. Saya berikan pengalaman sedikit saudara pemirsa di rumah. Saya memang orang Batak tapi lahir di Pekalongan. Jadi saya merasa bahwa saya sudah orang Batak karena marga Panjaitan kan. Begitu saya masuk ke tanah Batak, saya bilang, saya nggak ada apa-apanya. Saya nggak ada apa-apanya dibandingkan orang-orang yang ada di mana, ada di sana. Kenapa saya katakan saya tidak ada apa-apa? Karena saya ikuti hukum yang ada di sana. Jadi kembali saudara Bruce dan pemirsa di rumah, itulah yang saya katakan Desmond Ford itu mengatakan benar. Kalau kita meyakini bahwa kita tidak sanggup, kita akan katakan, wah Allah itu sangat luar biasa sekali. Lalu pada waktu setelah kita yakini Allah itu sangat luar biasa, lalu kita coba cari tahu karakternya itu dari hukum Taurat moral itu yang kita sebut 10 hukum itu, kita, wah saya ini rupanya tidak seperti yang saya bayangkan. Karena kadang kita bayangkan saya sudah ini, sudah itu, sudah ini, sudah itu, berarti sudah apa? Sudah baik. Jadi memang dengan mempelajari bahwa hukum itu diberikan kepada kita, sebetulnya ini harus mengikis keangkuhan dalam diri kita bahwa kita ini sudah hebat, bahwa kita ini sudah tahu, bahwa kita ini sudah mengenal Tuhan. Apakah ada kemungkinan nih pendeta, kita membaca Alkitab, membaca sekolah sahabat, tapi kita belum betul-betul mengenal Yesus? Benar, benar sekali. Oke, sebelum ke sana saya ingin bacakan, menambahkan keterangan saya tadi dari pernyataan Desmond Ford tadi dari pelajaran hari Senin. Di sana ada The SDA Bible Commentary jilid 6 halaman 510, katakan, rencana pembenaran oleh iman menyatakan penghargaan Allah akan hukumnya dengan menuntut dan sekaligus menyediakan korban perdamaian. Jadi Allah sudah punya rencana keselamatan, tetapi Allah menghargai hukum yang harus terjadi. Oke. Jika pembenaran oleh iman menghapuskan hukum, maka tidak perlu ada kematian Kristus yang membebaskan orang berdosa dari segala dosanya, dan dengan demikian mendamaikan manusia dengan Allah. Jadi kalau tidak ada hukum, tidak perlu. Justru dengan adanya hukum itulah Yesus jadi apa? Jadi mati. Lalu kalimat berikutnya lebih lanjut. Iman yang murni menyatakan keinginan yang sungguh untuk memenuhi kehendak Allah dalam kehidupan yang menuruti hukumnya. Iman sejati yang didasarkan pada kasih sepenuh hati terhadap juru selamat hanya akan menuntun kepada penurutan. Amin. Kasih yang penuh, ya sepenuh hati. Jadi masuk ke dalam apa? Ke dalam hati kita tentang pengorbanan Yesus, lalu dengan sendirinya, ya dengan sendirinya akan apa? Akan masuk. Saya berikan sedikit pengalaman. Mungkin saudara Bruce dan pemirsa di rumah ingat waktu kita pacaran dulu kan? Ya saya tahu istri Bruce cantik, paling tidak buat saudara Bruce kan begitu. Untuk orang lain kan relatif kan begitu. Pada waktu pacaran dulu dia katakan, bang jemput saya jam segini. Dengan senang hati kita akan jemput dia kan. Bahkan kita datang sebelum waktunya. Tapi coba tiba-tiba ada cewek cantik di pinggir jalan atau di mana saja ngomong sama kita, Fit jemput saya. Tunggu dulu, siapa kamu? Saya nggak kenal kamu ya. Walaupun cantik dia, walaupun baik, ya saya nggak mau. Kenapa? Karena hubungan itu tidak ada. Karena kasih itu tidak ada. Keterangan tadi mengatakan karena kasih ada di hati kita, kasih sepenuhnya, maka kita akan dituntun kepada apa?
kepada penurutan. Jadi kembali untuk menanggapi pertanyaan saudara, benar sekali, dengan membaca firman Tuhan belum tentu kita mengenal karakter siapa, karakter Tuhan. Mengapa? Saya punya kebiasaan kalau saya dapat sekolah sahabat seperti ini, saya selalu baca pendahuluannya. Ya, selalu baca pendahuluannya, manual booknya. Nah, kembali kalau kita punya Alkitab, apakah dibaca manual book yang paling depan itu? Ini dia, mungkin pemirsa bisa lihat. Ya, ini langkah-langkah merenungkan Alkitab. Saya tidak menghakimi, tapi saya punya keyakinan kita jarang baca ini. Kenapa saya katakan demikian, saudara-saudara dan saudara Bruce? Sering kita membaca Alkitab, apa yang ada dalam pikiran kita cocokkan ke sini. Sebetulnya bukan begitu. Apa yang ada di sini kita masukkan ke dalam apa? Pikiran kita. Nah, banyak orang muda pada umumnya, ya, lalu orang-orang tua juga yang sudah berumur lanjut, mereka apa yang mereka pikirkan tentang Tuhan, lalu mereka baca firman Tuhan tidak sesuai dengan pikirannya, langsung mereka kata, oh Tuhan itu salah, Alkitab ini nggak benar. Banyak orang yang katakan apa demikian. Kembali kepada yang tadi penuntun tadi katakan, berdoa dulu, renungkan, bukan apa yang saya pikirkan masukkan dalam Alkitab, tetapi apa yang Alkitab katakan yang cocok untuk apa? Kehidupan saya. Jadi poinnya adalah bukan masalah membaca atau tidaknya, poinnya adalah apa sikap kita pada waktu kita membaca firman Tuhan. Itu yang menjadi hal penting dari pertanyaan saudara Bruce tadi. Amin. Jadi sikap itu sangat pentingnya, pendetanya. Jadi sikap kita harus senantiasa rindu untuk mengenal akan Tuhan, rindu mengetahui apa karakter Yesus, dan dari mana kita dapatkan semua, tentu dari firman Tuhan. Kita ingat bahwa firman Tuhan itu dahsyat, berkuasa, baik itu firman yang diucapkan maupun firman yang tertulis. Allah menciptakan dunia ini hanya dengan firman-Nya. Saudara, jangan pernah lupa kita terus selalu tekun mempelajari firman Tuhan, karena disinilah sumber kuasa dan kekuatan kita. Nah, masih ada beberapa menit lagi, Pendeta Panjaitan. Mungkin ada yang ingin ditambahkan atau ingin disimpulkan sekaligus, silakan. Baik. Ada hal yang ingin saya tambahkan di sini adalah bahwa Rasul Paulus tegas mengatakan bahwa kita tidak diselamatkan oleh perbuatan. Tetapi di sisi yang lain Rasul Paulus juga katakan bahwa hukum itu juga sangat apa? Sangat perlu. Jadi saudara-saudara sekalian, kembali saya ingin ulangi keterangan saya tadi. Coba atmosfernya itu kita perbaiki dulu. Jangan kita bicarakan justification by faith, dibenarkan oleh iman, dalam atmosfer sanctification by faith. Tentu nggak ketemu jalan ceritanya. Jadi kembali saya mau tegaskan bahwa kita diselamatkan hanya oleh iman saja, tidak ada yang lain. Selesai. Itu dasarnya. Itu dasarnya. Itu kuncinya. Nah, sekarang kita sudah masuk dalam kehidupan kekristenan, sanctification by faith, atau seperti yang kita kenal tahap 2 ya, tahap kedua dari keselamatan ini. Kita harus hidup setiap saat seperti yang ditulis di dalam buku Kebahagiaan Sejati, bahwa kita harus hidup dari menit, detik, jam bergantung kepada siapa? Kepada Tuhan. Kita tidak bisa lepas dari mana? Dari Tuhan. Nah, kalau kita sudah bergantung kepada Tuhan dengan sepenuhnya, dengan pertolongan Tuhan sepenuhnya, maka karakter Tuhan itu akan apa? Akan muncul dalam kehidupan kita, yang mana karakter itu diwujudkan dalam bentuk atau ditampilkan dalam bentuk 10 hukum atau dalam bentuk hukum moral itu yang sebetulnya Rasul Paulus inginkan. Jadi jangan dipisah-pisah antara maksud jangan dicampurkan antara justification by faith dengan sanctification by faith, atau disucikan oleh karena hukum kita. Lalu di pelajaran hari Kamis, Saudara Bruce, ini ada hal yang menarik, keunggulan daripada janji.
keunggulan daripada janji ini adalah siapa yang berjanji. Ya, siapa yang berjanji. Kalau kita tidak kenal kepada orang yang berjanji itu, tentu kita tidak akan, siapa sih dia? Tapi karena kita kenal dengan orang yang berjanji itu, maka kita akan yakin kepada apa? Kepada janji itu. Jadi kembali keyakinan itu bukan berdasarkan kita, tapi berdasarkan yang siapa? Yang berjanji, seperti di dalam buku Yesaya di awal pembicaraan kita, bahwa Tuhan pasti akan genapi janjinya. Baik, terima kasih banyak Pendeta David Panjaitan. Terima kasih kepada semua pemirsa yang selalu setia mengikuti acara kami dari minggu ke minggu. Kita segera akan menutup acara kita dalam episode ini, dan jangan lupa untuk terus nantikan pelajaran-pelajaran ringkasan Sekolah Sabat dalam episode-episode yang akan datang. Pendeta David akan pimpin kita untuk berdoa. Kita berdoa. Kembali kami bersyukur padamu Tuhan, oleh karena kesempatan yang baik, waktu yang baik, kesehatan yang kami terima daripadamu Tuhan, sehingga kami bisa kembali bertemu dalam episode intisari pelajaran Sekolah Sabat setiap episode-episodenya ya Tuhan. Kami ingin mendoakan kepada seluruh pemirsa, kami juga mendoakan kepada sahabat kami, Saudara Bruce, keluarga, anak-anak, dan semua orang yang terlibat dalam kegiatan ini ya Tuhan. Pertemukan kami dalam suasana yang lebih baik lagi dari saat ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.